Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang dalam keadaan suasana Natal. Karena itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan Natal yang tentu kita akan sama-sama renungkan dan sering kita pertanyakan di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita dalam suasana Natal. Yaitu mengapa Tuhan Yesus ketika dia lahir sebagai seorang bayi dibaringkan di palungan. Saudara, mengapa dan bagaimana, apa maksud daripada Tuhan Yesus ketika dia lahir sebagai seorang bayi diletakkan di dalam palungan. Saudara, Lukas 2 ayat 7 di sana dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, alasan Lukas menulis kenapa dia dibaringkan di balungan atau bukan di tempat penginapan, karena mereka tidak mendapat tempat. Saudara, kalau cuman persoalnya adalah karena dia tidak mendapat tempat, maka itu tidak ada nilai bagi kehidupan kekristenan. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa kita belajar ada maksud Tuhan ketika Yesus menjadi manusia. Sang Firman itu menjadi daging dan dia lahir sebagai seorang bayi. Saudara, kita tahu bahwa palungan adalah tempat makan dari domba. Dan Yesus lahir seolah-olah dia menjadi domba yang baru lahir. Dan kalau kita berbicara tentang domba, maka di dalam perjanjian lama adalah Tuhan menggunakan anak domba yang sulung dan yang tidak bercacat untuk dijadikan kurban penebus dosa. Saudara-saudara, oleh karena itu saya mengajak kita sekalian bahwa ketika Tuhan Yesus sebagai bayi yang lahir di palungan adalah menggenapi tentang nubuatan bahwa anak domba Allah itu sendiri, yang kalau perjanjian lama adalah anak domba jantan yang tidak bercacat, yang sudah cukup umur untuk dijadikan korban penebus dosa, maka sesungguhnya Yesus adalah menggenapi sebagai anak domba yang dari surga. Dan itulah yang Tuhan sebutkan ketika Yohanes mengatakan di dalam Yohanes pasal pertama ayat 36, orang Yohanes Pembaptis mengatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Saudara, jadi Natal berbicara bagaimana Tuhan menggenapi janjinya buat kita, bagi orang Yahudi khususnya, dan juga bagi orang Yunani atau orang Indonesia pada umumnya, supaya Tuhan menjangkau banyak orang melalui penebusan, pengampunan dosa, mendamaikan saudara dan saya. Jadi Kristus adalah anak domba Allah. Dan itulah yang Tuhan mau supaya manusia kembali kepada Allah, diberkati dengan dipulihkannya hidup manusia yang jatuh dalam dosa, jadikan anak, karena Kristus telah menebus dosa manusia. Dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, domba itu bisa menjadi penebus dosa, Bapak Ibu Saudara, kalau dia disembelih. Nah, domba itu bisa menjadi penebus dosa kalau dia disembelih. Imamat pasal 6 ayat 25 dikatakan demikian. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang kurban penghapus dosa. Di tempat kurban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Dalam persembahan Maha Kudus, persembahan yang paling mulia ketika manusia itu bisa dikembalikan kepada Allah dari masalah dosa yang memisahkan mereka dari Tuhan. Dan itulah tempat yang Maha Kudus, di mana Tuhan sendiri mau menjadi manusia, karena manusia berdosa harus ditanggung oleh manusia, dan manusia semua keturunan Adam tidak bisa mewakili dosa orang lain, mewakili kemanusiaannya untuk mencari pembenaran. Tapi hanya Allah sendiri yang mau turun untuk memberkati saudara dan saya. Itulah arti daripada mengapa Yesus lahir di palungan, karena dia adalah anak domba Allah dan
anak domba Allah yang harus menjadi penebus dosa itu adalah mengalami sembelih, artinya dikorbankan dan darahnya tercurah, dan darahnya itulah yang menjadi sarana menebus dosa saudara. Karena itu saudara, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa saudara. Kemudian yang terakhir saudara, dari apa yang kita renungkan tentang mengapa Yesus lahir di palungan dan bagaimana dia harus berada di sana, karena dia adalah bayi yang menggambarkan tentang anak domba Allah yang turun menjadi manusia dan menebus dosa saudara. Jadi Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Wahyu 5 ayat 12 di sana dikatakan demikian. Katanya dengan suara nyaring, anak domba Allah yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi apa yang dilakukan Yesus bagi kita orang Kristen, banyak orang melihat hanya sebagai hadiah untuk kita. Tentu bagi kita sebagai orang berdosa itu merupakan anugerah yang sangat besar buat saudara dan saya. Dan tanpa Yesus turun menjadi manusia, menjadi anak domba yang harus disembelih, mati dikorbankan untuk dosa kita, kita tidak akan diselamatkan. Tapi bagi Yesus sendiri sebagai sang anak domba Allah, dia harus melakukan pekerjaan kemesiasan ini dengan sungguh-sungguh, dengan kasihnya kepada Bapa. Dia menyangkal keberadaannya sebagai orang yang sesungguhnya tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi karena dia mengasihi saudara, dia rela untuk menjadi korban buat saudara. Karena itu apa yang menjadi sikap kita hari ini ketika kita berbicara tentang palungan, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang lahir di palungan dan dia disembelih untuk mati dan bangkit karena dosa kesalahan saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih bahwa hadiah yang paling besar yang Tuhan berikan adalah ketika kita masih berdosa, Yesus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa kita sekalian. Karena itu bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Bagi saudara dan saya yang hari ini di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, ada satu hadiah yang besar buat saudara dalam Natal ini. Yesus datang menjadi anak domba Allah untuk menghapus dosa kesalahan saudara, supaya saudara dibenarkan oleh Tuhan dan saudara bisa hidup menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang. Yesus lahir di palungan karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Mari saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita bersyukur supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan ingin saudara kehendaki dalam hidup saudara, menjadi anak-anaknya dan setia sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.